Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Setiana Mukti dengan NIM 2202101032 dari kelas 2B Prodi PGSD. Di sini kita akan belajar tentang materi klasifikasi benda hidup dan tak hidup. Sebelum kita memasuki pada materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis benda yang hidup dan tak hidup. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui apa itu ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dan apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan untuk memungkinkan kita lebih memahami kehidupan di dunia dengan membantu kita untuk mengidentifikasi makhluk hidup dan memahami ciri-cirinya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan suasana yang ada di sekitar kita. Dan ada apakah pada gambar di sini? Yaitu yang pertama ada tempat sampah, yang kedua pohon, yang ketiga ayunan, manusia, sepeda, ayam, dan burung. Dari gambar berikut ini, manakah yang termasuk benda hidup dan tak hidup? Untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Benda hidup. Benda hidup memiliki ciri-ciri yang pertama membutuhkan makanan. Seperti halnya kita, manusia, membutuhkan makanan untuk bisa beraktivitas dan untuk mengisi tenaga kita. Yang kedua, tumbuh besar. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan bunga matahari. Bunga matahari ditanam dari bibit yang kecil hingga pada akhirnya tumbuh berkembang menjadi bunga matahari yang besar menghasilkan bunga dan biji. Kemudian benda tak hidup. Benda tak hidup memiliki ciri-ciri yang pertama tidak membutuhkan makanan. Yang kedua, dia tidak tumbuh besar. Kemudian ciri-ciri benda hidup yaitu bergerak. Seperti pada umumnya kita melakukan aktivitas selalu bergerak, seperti halnya kita berjalan kaki, berlari, olahraga lainnya seperti berenang. Ini merupakan ciri dari benda hidup. Kemudian benda tak hidup. Benda tak hidup seperti halnya mereka diam tak bergerak. Benda tak hidup mereka akan tetap diam jika kita tidak menggerakkannya. Kemudian, benda hidup memiliki ciri-ciri berkembang. Mereka berkembang. Seperti halnya pada gambar di bawah ini adalah ayam. Ayam akan menghasilkan telur, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam dan akan tumbuh berkembang menjadi ayam dewasa. Mereka akan selalu seperti itu. Kemudian benda tak hidup. Mereka tidak berkembang, seperti halnya bola. Mereka akan tetap diam dan tidak akan menghasilkan apapun. Nah, dari penjelasan tersebut, kalian sudah dapat mengetahui ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Sekarang, kita jawab pertanyaan dari gambar yang sudah tertera pada awal tadi ya. Nah,
Pada gambar ini, manakah yang merupakan contoh benda hidup? Contoh benda hidup yang pertama adalah pohon, manusia, ayam, dan burung. Mereka merupakan contoh benda hidup karena mereka bergerak, berkembang, dan membutuhkan makanan. Maka dari itu mereka merupakan contoh benda hidup. Selanjutnya adalah contoh benda hidup. Manakah dari gambar berikut ini yang merupakan benda tak hidup? Yaitu yang pertama tempat sampah, ayunan, bola, dan sepeda. Contoh tersebut merupakan contoh benda tak hidup karena mereka akan terus berdiam. Mereka akan bergerak jika ada yang menggerakkannya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya, apa ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Maka dari itu, agar kalian lebih memahaminya, simaklah pada gambar berikut. Ini merupakan gambar dari lingkungan sekolah. Kalian harus bisa mengidentifikasi mana benda hidup dan tak hidup. Kalian bisa melakukan dengan mengidentifikasi hal tersebut agar kalian dapat bisa memahaminya. Nah, semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan kalian harus tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.